Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kitab Fathul Qorib atau fikih kemarin tentang ghanimah sudah. Sekarang tentang harta fe'. Fe' itu bisa dimaknai panas, bisa dimaknai kembalian. Nah, itu gitu. Nah, duit panas bahasanya Pak Sekdes tuh ya, gitu. Karena ini dapatnya tanpa perang bahasanya gitu. Nah, harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, bahasanya gitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Faslun fi qismil fai'i. Adapun ini itu fasol di dalam menerangkan pembagian harta fa' ala mustahiqihi al atas orang-orang yang berhak tentang harta fa'. Kalau kemarin ghanimah ya. Nah, sudah. Cuman ini nanti ada hubungannya, cara pembagiannya hampir sama gitu. Cuman bukan harta rampasan perang. Nah, ini ibaratnya harta-harta yang tertinggal dari tempat-tempatnya orang kafir gitu. Nah, harta yang ditinggal pergi bahasanya gitu. Wal fai'u, dan adapun fa' lugatan dalam tata bahasanya itu makhudun, diambil min fa'a, dari kata fa'a. Fa'a seperti ini, kalau istilahnya ripita itu namanya binaknya double. Ya bina ajwab, ya bina mahmus. Ajwab itu apa? Yang bolong tengahnya. Yang tengahnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu berupa ya atau wawu. Nah, terus dikatakan fi'il mahmus. Nah, yang disebut mahmus itu kalimat atau kata yang ada huruf hamzahnya. Nah, mahmus nanti dibagi 3. Mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Kalau Pak Janis humus, Pak, humus. Bukan humus, mahmus. Nah, pernah dengar kan, Pak? Nah, itu ya. Nah, ya. Jadi salah satu hurufnya kok berupa huruf hamzah. Nah, itu namanya huruf apa namanya? Fi'il bina mahmus namanya. Nanti bina itu bentuk kata aslinya itu nanti ada 7 bit ya. Bina 7 ya. Bina soheh, bina mundoaf, bina misal, bina ajwab, bina nakis, bina mahmus, bina lafif. Nah ya, lafif ada 2, makrun sama mafruk. Mahmus ada 3, mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Terus nakis ada 2, nakis ya'i, nakis wawi. Ajwab ada 2, ajwab ya'i, ajwab wawi. Misal ada 2, misal wawi, misal ya'i. Wis mbok paham ora sampeyan tak sebutne. Qalal mu'alif rahimahullah. Ya seperti tahu besok kalau Pak Sekdes apa? Jadi apa? Ketua apa tuh? Koperasi itu. Ada tesnya pula, Pak. Ya, tesnya kemarin kan apa? ABRI TNI ya. Ya siapa tahu besok ada tes keulamaan. Wah, kan gitu pula ya kan itu. Oh, jadi pernah denger kan gitu. Wah, ini yang diomongan Pak Guru kemarin. Wah, tinggal Pak Sekdes buka YouTube wae. Mana kemarin pengajian malam Selasa kemarin, nah gitu. Jadi itu nama bentuk kalimat atau bina. Nah, itu nanti bisa terjadi dibaca, itu ada namanya qaidahnya. Namanya atau undang-undang kata. Nah, bahasanya gitu. Itu nanti ada 14. Nah, harus hafal pula tuh Pak Sekdes. Undang-undangnya itu namanya qawaidul iklal. Nah,
Qawaid atau undang-undang iklal ada 14. Idza kanal wawi awil ya'i ba'da. Yang pertama, idza kanal wawi awil ya'i waqa'a ba'da fathatin fi kalimatin wahidatin ubdilat alifan. Nah, itu. Apabila ada wawu atau ya kok jatuh setelah harokat fathah, maka wajib diganti alif. Nah, itu kaidah pertama. Nah, baru nanti kena kaidah kedua. Idza kanal alifu waqa'at ba'da fathatin fi kalimatin wahidatin khudifat fathatuha, maka fathahnya dibuang. Kenapa kok dibuang? Lisikoli, karena berat. Nah, kan itu sudah dua kaidah. Nah, koma itu asalnya kowama. Nah, gitu. Ubdilatil wawu alifan, wawunya diganti alif. Fasoro ko'ama. Baru kena kaidah yang kedua. Nah, baru ubdilatil fathatu. Khudifati fathatul alifi, maka lalu dibuang fathah alifnya. Liwuku'iha ba'da fathatin fi kalimatin wahidatin, karena jatuh di setelah harokat fathah di satu kali kalimat. Baru fasoro koma. Nah, itu. Wah, sulit juga Pak ya, sulit ya kan. Kalau ndak apa ya ndadekno kata Mbah Dur kurang akal tadi juga yang ya itu. Pening maksudnya itu gitu. Idza raja'a, sudah kembali ke pembahasan ya. Yang penting pernah dengar. Yang penting pernah dengar kan gitu. Jadi fa itu dari kata fa'a. Artinya min fa'a idza raja'a, dari kembalinya ketika kembali. Nah, apa itu Pak maknanya kembalinya ketika kembali itu? Jadi kembalinya hartanya orang kafir ketika ibaratnya orang-orang kafir yang kalah perang tadi, nah itu pergi dari tempatnya gitu. Sumastakmala, maka lalu dinamakan apa fil mali roji'i, di dalam harta yang kembali minal kufari, dari orang kafir, ilal muslimina, kepada orang Islam. Tahu banyak contoh gini, Kutobaya perang. Nah, kalau kemarin kan yang dibawa perang. Nah, kan gitu. Yang pertama kemarin itu ada namanya Salbun. Nah, Salbun ini contoh gini kemarin ya kan. Ada perang Kutobaya sama Marajangga. Nah, mana yang Pak Sekdes gebuk mati? Nah, itu pakaiannya, kudanya, tali kudanya itu punyanya Pak Sekdes, itu namanya harta salep. Nah, terus dan pedang-pedangnya. Nah, terus modal perang yang ada di situ, yang ditinggalin oleh orang kafir yang kalah tadi, orang perang yang kalah tadi, itu namanya ghanimah. Nah, itu begitu. Di tempat perangnya kan enggak di desanya. Nah, desanya yang untuk perang itu yang ditinggal kabur pada pergi, sisa-sisa harta itulah yang disebut harta fa'. Nah, gitu ya. Itu harta fa', maka kembali kepada orang-orang Islam. Wasaran, dan di dalam syariatnya, wa adapun harta fa' itu malun, harta khasola yang dihasilkan minal kufari, dari orang kafir, bila kitalin, dengan tanpa perang. Entah yang ibaratnya lari dari desanya atau macam mana. Nah, itu pokok yang tanpa perang. Itu namanya harta fa'. Makanya harta panas tadi, wong dapat tanpa usaha bahasanya. Nah, itu ya. Kata asli lainnya, makna lainnya yaitu harta panas. Nah, itu. Yaitu yang kadang untuk berebut-berebut. Wah, ayamnya untuk aku pengen juga bakarnya. Nah, karena ribut. Wala ijafa, dan juga tidak ada pengerahan. Wala ijafil khoilin, dan juga tidak memerlukan mengerahkan kuda atau pasukan. Wala ibilin, dan juga tidak memerlukan pengerahan daripada onta. Kal jizyati, seperti jizyah. Wa asru tijarotin, dan juga 1/10 dari
pajak dagangan. Nah, dari pajak dagangan dari orang kafir maksudnya. Jadi seperti jizyah atau pajak, nah, itu seperti itu. Kan tanpa perang itu. Bayar pajak kan nggak payah merangi kita Pak Sekdes. Nah, kok kasih peraturan-peraturan akhirnya bayar pajak, mangan, pajak, duduk, pajak, berdiri, pajak, motor, pajak, mobil, pajak, kedip mata, pajak. Nah, itu pajak itu kan tanpa perang. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, wa yuqasimu. Apalagi kok buat apa? Bisnis Pak Sekdes ya, pajak. Sekarang katanya YouTuber ada pajaknya Pak ya. Wah, itu mantep pokoknya sekarang itu. Awas wae Pak Mukhlis besok kena pajak gitu. Wa yuqasimu dan dibagi apa malul fa'i harta fa'i ala khamsi firkin atas 5 golongan. Yusarifu yang membagi, yusarifu yang dibagi apa khumusahu seperlimanya, yakni al-fai'u artinya seperlimanya harta fa', yakni al-fai'u harta fa' alaman atas orang-orang, ail khamsati artinya 5, alladinya rupanya orang-orang, yusarifu yang dibagikan alaihim kepada mereka apa khamsu ghanimatin 1/5 daripada ghanimah. Jadi yang 1/5-nya harta fa' itu yang kemarin itu yang untuk Nabi, untuk Bani Hasyim, untuk masyarakat muslimin muslimat itu yang 1/5 gitu. Wasabako dan sudah lewat apa keterangannya qoriban dengan dekat apa bayanul khamsi keterangannya 5. Wa yu'ti dan diberikan apa al-arba'atu ahmasiha 4/5-nya fa', 4/5-nya fa'. Wa fi batinuski dan di sebagian redaksi ahmasuhu. Adapun ahmasihi gitu ya. Adapun 4/5-nya harta fa'. Ail fa'i artinya fa' lil muqatilati untuk orang yang berperang. Yang berperang kemarin tuh loh, kok 4/5-nya itu dibagi. Yang pertama 1/5 yang pertama untuk penunggang kuda, 1/5 pertama untuk kuda, 1/5 ketiga untuk perawat kuda, 1/5 keempat untuk yang perang pakai jalan kaki. Itu kemarin. Maksudnya itu ya, untuk yang berperang. Wahum adapun muqatilah itu al-jnadu golongan bala tentara atau prajurit, rupanya alladzina orang-orang ayyanahum gitu ya, yang mengkhususkan hum kepada al-muqatalah siapa limamu imam lil jihadi untuk berperang, berjihad. Wasbata dan menetapkan atau mencantumkan siapa imam asma'ahum kepada nama-namanya muqatilah fi diwanil murtaziqati di dalam buku besar negara atau buku induk negara. Itu ya. Maksudnya kalau kita ya apa tentara. Nah, jadi yang 4/5 itu untuk golongan tentara. Lah, yang 1/5 dibagi 5 kemarin lagi itu. Nah, gitu loh. Yang termasuk kemarin Ripita dapat tuh loh, Pak Janis dapat, terus Mbah Dur dapat, Pak Rozak dapat itu loh. Nah itu gitu. Qalal mu'alif rahimahullah. Ya termasuk nanti Pak Topik ya dapat, Bang Edi dapat itu. Bada itisofihim setelah mensifati mereka bil islami dengan Islam, wa taklifi dan mukallaf, wal khuriyati dan merdeka, wasyihati dan sehat. Fayufariku maka memilah-milah atau membeda-bedakan siapa al-imamu imam alaihim kepada prajurit tadi al-akhmasi kepada 1/5 al-arba'ati yang 4 ala qadri hajatihim atas kira-kira hajatnya mereka. Kalau kemarin kan dibagi del gitu. Nah kalau ini harus ada laporan dulu, ngantar proposal Pak Sekdes gitu.
Ini Pak, umpama imamnya atau tetuanya Pak Mukhlis. Ini Pak Mukhlis, ini aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ini duitnya sekian. Nah, gitu. Oral mu'alif rahimahullah. Pak Topik mau laporan, aku butuh segini, segini, segini Pak Mukhlis. Nah, untuk menikah lagi sekian. Untuk bangun rumah sekian. Nah, perlu seperti itu. Nah, itu kalau harta fek. Beda kalau harta ghanimah kemarin. Nggak ada urusan masalah menengok kebutuhan, nah gitu. Pokok bagi del gitu. Nah, kalau harta fek harus bahasanya tuh ngusul. Nah, jadi nanti imam atau bendahara apa amir atau pemerintah itu nengok dulu apa betul kebutuhannya begitu kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Walaupun nanti ya ada yang di bahasanya itu apa bahasanya ya, digelap-gelapkan gitu kan gitu. Nah, itu terserah, itu urusannya yang gelap-gelapkan itu ya. Ya makanya nanti ada tim surveinya bahasanya, makanya imam harus bijaksana, harus ditengok dulu. Nah, datang ke lokasi, apa betul Pak Topik butuh istri, apa betul Bang Edi butuh belanjaan, nah, apa betul ibaratnya Pak Janis itu perlu untuk ngopainin anaknya, istrinya, untuk modalnya berangkat pergi ke masjid. Nah, karena agak-agak apa namanya nggak semangat kini kok lah umpama kan gitu. Fayu bahasu maka lalu meneliti siapa imam an khalikul liman an khalikulin dari tiap-tiap keadaan minal muqatilati dari orang yang ikut berperang. Diteliti juga, disurvei juga wa an iyalihi dan dari keluarganya. Al-lazimati yang wajib apa nafaqatuhum, nafkah mereka. Wama dan perkara-perkara yakfi yang mencukupi apa mahim kepada prajurit tadi. Fayu'ti maka memberikan hi kepada kulun, memberikan siapa imam hu kepada kulun kifayatihim kepada kecukupannya prajurit tadi. Kenyataannya minafakotin dari nafakoh, wakiswatin dan pakaian, wagerodalika dan selain itu. Wayuro'a dan juga memperhatikan siapa imam fil hajati di dalam hajatnya, azamana kepada waktu, wal makana dan tempat, warrohosi dan juga apa itu namanya harga naik, wal golai dan juga harga turun, wal golai dan juga harga yang mahal. Maksudnya gini, nanti imam itu memberikan harta fek kepada yang usul-usul tadi sesuai kebutuhannya, ya ditengok dia jadi apa, terus dalam keadaan apa, nah gitu. Umpama dia kok ibaratnya tuh keadaannya itu dia itu kebutuhannya banyak, ya dikasih agak banyak. Terus harga-harga pas mahal apa pas murah, nah kan gitu, ya harus dipertimbangkan. Walal mu'alif rahimahullah, gitu maksudnya. Jangan pomo harganya beras itu sekilo 20.000, nah imamnya ngasih peh dulurnya dikasih 50.000 per kilo pomo kan, atau peh enggak dulurnya dikasih cuman 5.000 lah umpama. Nah, itu enggak boleh, harus diperhatikan betul. Itu harta fek ya, enggak seperti ghanimah kemarin langsung bagi del rato sudah. Wasaro dan berisyarat siapa musonifu kia musonif bikauli dengan dawuhnya ke musonif. Wa fi masolihil muslimina dan untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Nah, termasuk kemarin untuk guru-guru, untuk para ulama dan lain sebagainya kemarin. Ila anahu kepada sesungguhnya imam itu ya juzu diperkenankan lil imami bagi imam apa ayat syarifah jika menggunakan atau mentasarufkan siapa imam al-fadila kepada lebihannya anil anhajati dari hajat al-murtazikoti yang sisa maksudnya yang memerlukan gitu fi masolihil muslimina di dalam kemaslahatnya orang-orang Islam.
Kenyataannya min islahil husuni termasuklah contohnya untuk memperbaiki benteng, wasuguri dan juga benteng juga ya artinya. Penjaga ini, husun ini penjaga, wasuguri dan benteng. Wa min syara isilahi dan juga untuk pembelian daripada alat perang, untuk beli bom, untuk beli pesawat tempur, untuk beli lain-lain lah, alat perang pokoknya. Wal khayli dan juga kuda, artinya kendaraan untuk perang. Ala sohihi menurut kaul yang paling soheh. Jadi intinya harta fe itu harta yang bukan hasil dari peperangan, tapi karena sebab peperangan ditinggal pergi. Nah, harta yang model seperti itu nanti dibagi 5. Nah, 1/5 yang pertama untuk penunggang kuda, 1/5 kedua untuk kudanya atau alat perangnya, 1/5 kedua untuk perawatan kudanya, atau ya, kendaraan perang gitu. 1/5 yang keempat untuk yang perang pakai jalan kaki. Lah 1/5 yang terakhir dibagi 5 kemarin itu untuk Nabi. Karena Nabi sudah nggak ada, ya untuk kemaslahatan guru-guru ngaji, para ulama dan lain sebagainya, Bani Hasyim, anak-anak yatim yang miskin, terus untuk orang-orang miskin dan juga untuk ibnus sabil. Nah, itu keterangan tentang harta fe atau harta pengembalian atau hartanya orang kafir yang ditinggal, yang bukan karena perang, dibagi kepada 5 golongan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.